Kami kembali berbincang dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, juga Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim, dan juga Pakar Manajemen Bencana, Pak Eko Teguh Paripurno. Saya mau ke Wakil Wali Kota Bogor lagi, Pak Dedi. Bicara soal Siap, bagaimana Kak. pemerintah ini mempersiapkan dan juga termasuk salah satunya mensosialisasikan, memberikan literasi kepada masyarakat. Apa yang disiapkan oleh pemerintah Bogor, Pak? Sebetulnya secara rutin kami punya program mitigasi bencana ya. Terutama kan Bogor memang selalu kebagian bencana puting beliung, kemudian banjir lintasan, termasuk juga pergerakan tanah dan longsor. Termasuk juga yang paling sering di Bogor ini kan pohon tumbang. Kalau persiapan kami sudah melakukan pemangkasan pohon di sejumlah ruas jalan. Kemudian juga Kota Bogor ini punya KTP pohon. Jadi paling tidak kami tahu mana-mana saja pohon yang beresiko patah atau beresiko tumbang ya. Jadi kami sudah bisa meminimalisir untuk masalah pohon tumbang. Akan tetapi curah hujan yang tinggi dengan intensitas yang luar biasa, ini yang kemudian mengakibatkan titik-titik longsor TPT atau turap ini menjadi lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam 3 bulan terakhir saja ada 13 TPT yang longsor, ditambah 4 jembatan yang terdampak dari aliran air sungai yang deras, mengakibatkan juga longsor atau roboh. Nah ini memang kami sejauh ini sih selalu meminta kepada masyarakat untuk persiapan yang menghadapi bencana. Cuma kondisi di lapangan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dwi Korita, kondisi tanah yang jenuh ya mengakibatkan kemudian pergeseran atau longsor yang seharusnya memang masyarakat tidak tinggal di situ. Nah cuma kan ini agak berat ya untuk merelokasi sebelum terjadi bencana. Biasanya terjadi bencana dulu, baru kemudian ada upaya-upaya untuk relokasi dan ada keinginan masyarakat untuk ikut imbauan dari pemerintah untuk relokasi. Jadi ini yang menjadi tantangan. Yang kedua, kami juga masih melihat ya meskipun di Bogor ini sudah ada program Ciliwung Bersih, hampir di 13 kelurahan kami sudah melakukan filterisasi sampah-sampah supaya tidak masuk ke sungai. Akan tetapi memang saluran drainase di kota kadang-kadang di masa yang belum terjadi hujan begitu lebat ya, meskipun sudah dibersihkan tetapi volumenya tidak mencukupi dengan jumlah intensitas air yang cukup deras beberapa hari terakhir ini. Oleh karena itu sampai dengan semalam misalnya masih siaga 1 di Katulampa, tetapi tidak separah seperti siaga 1 sebelum-sebelumnya sebelum kami melaksanakan kegiatan program Ciliwung Bersih. Jadi memang upaya-upaya besar ini harus kita lakukan bersama agar ada kesadaran dari masyarakat tidak membuang sampah juga. Saya ke Prof. Dwi Korita. Prof, wilayah-wilayah mana saja yang harus diwaspadai terkait adanya cuaca ekstrim ini? Baik, untuk 3 hari ke depan, mulai hari ini hingga tanggal 13 Oktober, wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat, dan ini kategorinya sudah masuk siaga. Jadi tadi kata Pak Eko Paripurna mengatakan harus ada teriakan. Ini adalah sebagian wilayah Banten, sebagian wilayah DKI Jakarta, sebagian wilayah Jawa Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah, sebagian wilayah Jawa Timur, sebagian wilayah Kalimantan Barat, dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Nah, informasi kami sampai ke level kecamatan. Jadi ada daftar kecamatan mana saja yang berpotensi untuk mengalami hujan lebat. Mohon diakses langsung dalam laman signature BMKG Go.id. Di situ ada daftar kecamatannya. Sedangkan untuk potensi hujan sedang, ya jadi lebih rendah disertai kilat tir, angin kencang, ini masih cukup merata di sebagian besar wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan. Jadi ulangi, untuk hujan sedang hingga lebat disertai kilat tir, angin kencang masih berpotensi cukup merata di sebagian besar wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan. Demikian. Baik, Prof. Kalau kita melihat seperti apa kewaspadaan harus ditingkatkan di berbagai sektor begitu, apakah BMKG juga memberikan saran terkait aktivitas yang erat kaitannya dengan cuaca seperti penerbangan, kapal berlayar dan juga aktivitas lain? Betul sekali, kami juga memberikan informasi dan juga peringatan dini untuk aktivitas penerbangan.
Jadi tadi pagi ya kalau nggak salah juga di MNC sudah kami sampaikan zona-zona wilayah mana saja yang berpotensi awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan itu sudah kami rilis. Itu juga bisa dibuka di laman BMKG yaitu Inawis BMKG Go ID, dan juga untuk untuk gelombang tinggi itu pun sudah kami sampaikan beberapa wilayah yang perlu diwaspadai. Nah, terutama di perairan Samudra Hindia, di sebelah barat Sumatera dan sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, ini potensi untuk gelombang tinggi dapat mencapai 4 meter lebih. Demikian. Baik, saya ke Pak Eko. Pak Eko, yang dikatakan Bu Dwi Korita tadi, ada beberapa cuaca ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas dari sehari-hari kita seperti penerbangan dan juga pelayaran. Mungkin apa yang harus dipersiapkan baik dari pemerintah dan juga masyarakat? Ya, pemerintah sebagai pemilik mandat pasti melaksanakan mandatnya. Dan kalau biasa mungkin ada kondisi normal intensitasnya kurang, maka di kondisi siaga teriakan itu menjadi perlu lebih kuat. Sebenarnya salah satu yang menarik adalah membiasakan warga itu membaca informasi yang tersedia oleh yang disediakan oleh pemerintah dan para pemilik mandat. Kita biasa ngoprek Facebook, tapi kita jarang ngoprek info BMKG, ngoprek Inaris, ngoprek Magma Indonesia. Jadi merubah kebiasaan masyarakat harus mengecek setiap pagi begitu ya Pak Eko? Betul. Dan setelahnya untuk harus menyiapkan mekanisme respon kalau ada perubahan dari informasi itu. Jadi rasanya kita harus sering menyampaikan bahwa informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah, kementerian, lembaga, pemilik mandat itu cukup. Yang kurang kita membacanya sebagai warga kadang-kadang kurang dan meresponnya. Nah, itu yang PR kita bersama. Nah, ketika merespon sebenarnya bisa jadi adalah caranya sederhana. Sebagai contoh begini, kalau biasa kita banjir ada 50 cm, maka kemungkinan ini lebih. Maka kita harus mencoba menyiapkan bagaimana ya kalau lebih dari itu. Ya, kalau biasanya motor itu bisa ditaruh di satu tempat yang biasa aman, ya sekarang ditambah meja agar lebih aman lagi. Jadi kalau biasanya kita pergi ke jalan yang berani basah, ya kita sekarang jangan pergi dulu. Berhati-hati terlebih dahulu begitu ya Pak Eko. Oke. Bentuk antisipasinya bisa bermacam-macam, termasuk bagaimana pemilihan kebijakan untuk memotong pohon-pohon rindang. Nah, yang kita ketahui di Bogor ini kan banyak sekali pohon rindang ya Pak Dedi ya. Ada rencana untuk memotong beberapa pohon rindang di sana, atau mungkin sudah mengklasifikasikan pohon mana yang mungkin rawan dan tidak, di mana saja Pak Dedi? Sudah ya, terutama di jalur-jalur protokol, kami sudah melakukan pemangkasan ya dan upaya untuk pencegahan terjadinya pohon-pohon tumbang. Akan tetapi memang ada yang belum tercover ya, ada beberapa wilayah, terutama di wilayah pemukiman yang bisa saja nanti masyarakat meminta kepada kami melalui dinas Perumkim untuk meminta pemotongan dahan-dahan atau batang-batang pohon yang berisiko. Akan tetapi alhamdulillah ya sejauh ini tidak ada yang fatal ya akibat dari pohon tumbang di Kota Bogor, mudah-mudahan tidak terjadi. Akan tetapi secara umum memang sudah terjadi korban jiwa untuk bencana longsor dan bencana tanah bergerak, termasuk juga banjir lintasan. Bahkan ada 2 korban jiwa, termasuk juga ratusan yang menjadi korban cedera ringan sampai cedera sedang. Jadi memang ini harus kita waspadai. Tadi Pak Eko sampaikan harus teriak, itu betul Pak Eko. Jadi memang kita saat ini memang selalu kita umumkan ya melalui website maupun Instagram pemerintah kota untuk masyarakat lebih waspada lagi menghadapi cuaca ekstrim. Cuma memang Bogor tadi seperti Prof. Dwi Korita sampaikan, Bogor kan memang kota hujan, jadi kadang-kadang masyarakat meskipun hujan besar sebesar apa menganggap biasa, padahal di situ kadang-kadang ada resiko terjadinya bencana. Nah ini mungkin teriakannya
harus bersama-sama ini. Kalau misalnya bisa dari pusat gitu kan, Betul. diumumkan terus. Tadi yang sampaikan oleh Bu Dewi Korita bukan hanya di websitenya BMKG, Ya. tetapi dalam disosialisasikan ke media-media nasional ya, sehingga dimanapun tadi sampai kecamatan kalau perlu dituliskan mana-mana saja yang harus waspada ya akan lebih baik tentunya. Demikian. Terima Baik. kasih. Bagaimana cara kita menyikapi adanya bencana yang sudah terlanjur menerpa begitu? Apa ada saran, Pak Eko? Ya, mungkin istilahnya bahwa kejadian ini itu sebenarnya kita sebaiknya nyebut fenomena aja. Fenomena banjir, fenomena hujan deras gitu. Tidak sebagai bencana. Karena ketika kita sebut bencana maka sudah ada kehilangan, kerugian di warga. Nah, antisipasi kita terhadap banjir, banjir bandang, genangan maupun longsor, potensi-potensi itu yang menjadikan risiko bencana itu berkurang. Nah, karena itu ini juga perlu perbaikan istilah. Gitu. Jadi bagaimana kita mensikapi banjir, mensikapi longsor, mensikapi angin puting beliung agar tidak menjadi bencana. Artinya agar tidak ada kehilangan, kerugian yang sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelola sampai pada darurat. Jadi biarlah fenomena itu ada gitu, tapi kedaruratan tidak terjadi. Nah, karena itu kita perlu mensiasati. Mensiasatinya bisa macam-macam. Setiap orang, keluarga, kelompok komunitas itu punya cara untuk mensiasati. Asal siasat itu hadir pada saat yang tepat. Ketika peringatan itu ada, maka kita bersedia mensiasati. Kalau telat, ya telat. Ini lebih pada kecepatan kita bersama-sama dalam mensiasati keadaan yang boleh jadi fenomena keadaan itu tidak nyaman dan cepat berubah. Tapi kalau kita belajar bersiap siaga atas datangnya kejadian itu, insya Allah fenomena itu tidak menjadi bencana, tapi menjadi banjir, longsor yang merugikan, tapi tidak sampai ke kondisi darurat. Oke. Nah, kondisi itu yang sebenarnya kita hindari. Oke, baik. Saya ke Prof. Dwi Korita. Prof, kalau bicara soal bagaimana tadi yang dikatakan cuaca ekstrim ini akan berlanjut musim hujannya sampai April tahun depan, begitu ya, Prof ya? Lalu kapan puncak musim penghujannya, Prof? Nah, kalau puncak musim penghujan, sebagian besar wilayah Indonesia itu di bulan Desember, Januari. Namun, sekali lagi, di Bogor itu tidak perlu menunggu puncak musim hujan. Itu sudah parah, jadi mohon maaf. Jadi jangan terus berpikir, masih Desember, masih Januari gitu ya. Karena itu tadi, memang kotanya itu musim kemarauannya pun basah, hujan. Sehingga ada disiram hujan sedikit pun, hujan belum lama ya itu sudah lebih cepat lebih sensitif untuk terjadi banjir atau longsor, sehingga ya sebaiknya meskipun puncaknya masih Desember Januari, tapi mari kita tetap bersiaga lah mulai sekarang ya, untuk menjadikan bencana itu hanya sebagai fenomena. Tidak ada korban, itu kan disampaikan Pak Eko itu bagus sekali ini. Prof, kalau masalahnya adalah sosialisasi, seperti apa bentuk penyampaian informasi dari BMKG ke pihak-pihak, terutama ke pemerintah untuk bisa mensosialisasikannya kepada ke masyarakat? Sebelum masuk musim hujan, kami melakukan sosialisasi. Baik melalui edukasi, ada sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim ya, juga kepada petani, nelayan, ke sekolah-sekolah BMKG Go to School. Tetapi begitu kita menjelang musim hujan, kami memberikan peringatan dini, yang artinya mungkin bahasa terangnya itu teriakan ya, bahasa halusnya peringatan dini ini. Saya baru dapat istilah teriakan ini. Jadi saat ini levelnya kalau sosialisasi mungkin agak lambat ya, tapi tetap kita lakukan. Namun yang kami gencarkan justru peringatan dini dan rekomendasi langkah apa yang harus dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih Profesor Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, juga Kang Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, juga Pak Eko Teguh Paripurno.
Pak Pakar Manajemen Bencana kasih. UPN Veteran Yogyakarta sudah bergabung dan berbincang Terima bersama kasih. kami. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat sore. Terima kasih Mbak April. Terima kasih Terima kasih. Mbak, Pak Eko dan Pak Dedi. Ya, Salam terima hormat. kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.